monumen janji palsu, Pak. Oh, monumen janji palsu. Dibuat oleh warga karena warga dulu sering dijanjikan ganti rugi, tapi nggak pernah cair. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan eksplor Lapindo. Pak, ada yang nganterin keliling nggak Pak bisa? Ada, nanti disamperin sama tukang ojek. Oh ya. Nah, sini masuknya Pak, per Oh. 10.000. Oh ya. Parkir gratis. Ya, kita kali ini mau eksplor ke Lapindo. Ini tangga naiknya. Ini tanggulnya udah dibuat udah lama, dari tahun berapa ya? Mungkin 2008, 2009. Wah, udah ditunggu sama Bapak ojek. Sesuai dengan harga. Ini ada dua. Jadi kalau kita menuju ke pusat jemuran, terus di sana itu istilahnya separuh perjalanan, terus balik lagi sini itu 50.000. Sedangkan untuk keliling full, mulai berangkat dari sini ke sana terus sampai balik sini lagi itu 100.000. Nanti bapaknya minta berhenti di mana aja yang menurut bapak itu, oh saya minta berhenti di sini, minta foto-foto, iya harus kita pandu Pak semuanya. Oh ya. Jadi yang jelas tugas kami adalah memandu pengunjung supaya puas kayak gitu Pak. Oh terima kasih. Nanti bisa cerita sejarahnya Lapindo? Bisa Pak. Selain kami bisa cerita, nah, nanti ada bukti Pak. Oh iya ya. Videonya itu. Ya. Oh nanti mulai dari mana Pak kita bisa cerita? Dari sini Pak. Oh. Dari sini. Oh. Dari sini terus sana terus balik sini lagi Pak. Nah, ini kejadiannya tahun berapa Pak dulu Pak? tepatnya tanggal 29 Mei 2006. Oh 2006 ya, udah 14 tahun, hampir 14 tahun. Sekarang, Pak. Oh. Ya, kami ini warga korban yang asalnya dulu kerjanya buruh pabrik Pak. Oh. 24 pabrik terendam, sekarang kami untuk menghidupi keluarga menjadi pabrikan ojek ini, nomor antrian Pak. Mohon maaf, dengan Pak siapa? Saya Pak Haris Pak. Pak Haris. Ya, Oh. Pak Haris. Asli penduduk sini ya Pak ya? Masih penduduk sini, alam saya di desa Jatirejo, tepatnya di RT 10. Dulu di sini di pabrik apa Pak? Kalau saya sendiri dulu buka usaha di rumah Pak, buka warung. Karena kebetulan rumah saya itu dekat dengan pondok pesantren. Oh gitu. Ya, nah, jadi di depan rumah saya itu pondok pesantren. Nah, jadi kita melayani santri-santri Pak. Oh iya. Mau kita mulai Pak, ini kelilingnya atau dari mana biasanya kelilingnya? Dari sini Pak. Iya, jadi, terus rutenya? Keliling itu seluruhnya? Rutenya setiap kali pengunjung itu dari mana naiknya, iya. Baru kita mulai. Terus nanti baliknya ke sini lagi Pak. Oh ya. Nanti minta tolong di titik-titik tertentu diceritakan ya Pak? Boleh. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ini dulu tol yang lamanya ya Pak ya itu? Udah lama. Iya. Wah, sampai di bawah ya. Padahal dulu tinggi. Rata-rata ketinggian tanggul ini 12 meter Pak. Oh. Yang ini. Iya 12 meter. Terus tambah ini 5 meter lagi Pak. Ditambah lagi ya? Ya, ditambah lagi untuk antisipasi biar kalau musim hujan lebat nggak sampai jebol sampai ke sana Pak. Berarti sampai saat ini masih nyembur ya Pak ya? Masih nyembur Pak ya. Cuma semburan itu tidak sekuat dulu Pak. Iya. Tetap keluar, cuma kadang besar, kadang kecil, kadang nggak keluar. Nah, yang sebelah kanan itu ada tiang dua, kuning sama merah. Iya. Nah, itu tiangnya jalan tol Pak. Oh ini memang ya. sengaja disisakan dua untuk monumen. Bahwa di sini juga ada flyover yang kecil. Iya. Jalan tol Surabaya Gempol yang terendam itu. Ini sekarang dibuat kayak tanggul untuk antisipasi kalau banjir ya Pak ya? Ya, benar Pak. Ini jalan raya Porongnya.
berada di bawah. Kita sekarang ada di ketinggian 12 meter ya Pak ya. Dulu di sini padahal banyak pabrik-pabrik ya Pak ya. Yang terendam di sini ini 16 kampung, 3 kecamatan, 24 pabrik Pak yang terendam. Wah, sangat luas itu ya Pak ya. Kalau luasannya itu kurang lebih 1.300 hektar Pak. Oh, luas sekali Pak. Nah, pipa 2 itu mesin pompa. Antisipasi kalau musim hujan lebat, biasanya sudah 4 tahun ini Jalan Raya Porong ini terendam banjir sampai 1 meter lebih. Oh, gitu ya. Nah, jadi harus dipompa, ditarik, naik, dimasukkan situ Pak. Air yang ini, genangan air yang menutup Jalan Raya Porong ini. Terus itu yang sebelah kanannya sendiri itu, air itu dikasih antisipasi kolam. Jadi untuk merekayasa air, ada yang ditarik masuk ke atas, ada yang ditarik masuk sisi itu, terus ditarik lagi ke sana, diputer Pak. Oh gitu ya Pak. Ya, diputer. Ini dari pemerintah daerah atau Dari pemerintah Pemprov Pak. Oh, dari Pemprov ya Pak ya. Oh, Namanya PPLS, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pak. oh ya. Sekarang kan ini ditangani PPLS. Oh, sekarang udah ditangani PPLS Iya, lagi ya Pak. udah. PPLS. Bukan Lapindo lagi ya Pak. Bukan Pak, Pemprov. Wah, sudah rata ya, habis dulu. Padahal di kiri ini rel kereta ini dulu ada penduduknya ya Pak ya. Iya. Jadi di bawah tanggul ini banyak rumah-rumah. Oh, di bawah tanggul Iya. ini. Nanti Bapak bisa ngesut itu ada sisa bangunan asli kampung kita Pak. Oh iya Pak. Di depan itu. Ini rumah yang bertahan tapi akhirnya hancur ya Pak ya. Ya. Nah, ini kebetulan bangunan ini tidak lurus tanggul, jadi sisa itu Pak. Oh Padahal iya. itu rumah tingkat 2 loh Pak itu Pak. Iya, Oh, sudah miring kondisinya. sampai hancur ya. Iya, sampai hancur. Sekarang kereta api masih terendam nggak Pak kalau pas banjir? Oh enggak Pak, karena jalan rel kereta api itu sudah dinaikkan kurang lebih 2 meter Pak dari asalnya. Dari asalnya udah Iya, 2 meter ya Pak. 2 meter, khususnya yang lurus dengan tanggul ini Pak. Nah ini. Wah, ini dia bangunannya yang sampai rusak ini. Dulu tingkat 2, rumah mewah ini. Ya. Kita berhenti dulu di sini ya Pak ya berarti. Lihat. Karena ada yang perlu saya ceritakan. Oh iya, sebentar. Berhenti dulu. Ini monumen janji palsu Pak. Oh, monumen janji palsu. Dibuat oleh warga karena warga dulu sering dijanjikan ganti rugi, tapi nggak pernah cair. Oh gitu. Jadi nanti tanggal sekian, bulan sekian cair. Kenyataannya setelah ditunggu, tanggalnya datang, bulannya datang, nggak ada pencairan. Itu sering kali seperti itu Pak. Saking seringnya, makanya warga sampai membuat monumen janji palsu. Oh gitu. Untuk bukti bahwa kami sering dibohongi. Gitu, Pak. Tapi katanya ada juga yang dapat sertifikat itu udah cair Pak, sebagian warga. Pak, kalau urusan ganti rugi memang semuanya dapat. Cuma prosesnya bulat Pak. Oh begitu. Tidak serta-merta kamu dapat Seperti yang berapa, diberitakan itu ya? enggak bayar, Oh enggak, begitu. Pak. Untuk proses ganti ruginya yang di Lapindo itu ada sistemnya pencicilan. Maksudnya kita dihitung berapa jumlahnya. Terus dikasih 20% dulu Pak. Oh gitu. Dari jumlah kita dapat ganti rugi 20% dibayar dengan tunai, sisa yang 80% itu dijanjikan PT Lapindo untuk dibayar dicicil selama 2 tahun. Berarti seharusnya tahun 2009 kami sudah beres Pak. Kenyataannya gimana? Katanya sampai hari ini banyak teman-teman kita yang belum beres. Oh. Ini buktinya. Oh gitu. Iya. Jadi sampai diabadikan, Iya. dibuat monumen janji palsu. Betul.
Tapi sebagian warga udah banyak yang lunas atau masih belum lunas Pak sampai saat ini Pak? Kalau setelah presidennya Pak Jokowi, karena tahun 2013 ketika Pak Jokowi nyapres itu datang di sini Pak. Iya Pak. Datang di sini minta dukungan korban lumpur. Tolong dukung saya jadi presiden. Nanti kalau saya jadi presiden, proses ganti ruginya saya bantu. Bener tak Pak? Karena di sini itu sudah sering kali dibuat macam politik jadi janji. Iya. Itu Pak buktinya. Bapak mesin di lingkungan seperti ini Pak buktinya. Oh ya. Kalau memang Bapak presiden, Pak Jokowinya mau membantu proses ganti ruginya, bikin perjanjian. Akhirnya bikin perjanjian dan akhirnya setelah perjanjian 98% korban lumpur nyoblos Pak Jokowi. Akhirnya kan tahun 2014 Pak Jokowi jadi presiden. Iya betul. Dapat 100 hari datang ke sini lagi mengumpulkan warga untuk proses ganti rugi 80%. Alhamdulillah Pak. Kalau Pak Jokowi nggak pakai lama Pak, sesuai dengan apa. Alhamdulillah. Sayangnya iya, Pak. Dari mulai kejadian sampai Pak Jokowinya jadi presiden untuk membantu proses ganti rugi harus menunggu 9 tahun 10 bulan Pak. Padahal kebutuhan warga tiap hari banyak Iya, sekali tuh. jadi cicilan itu Pak bukannya yang ngumpul, tapi habis buat jajan Pak, biaya hidup kan seperti itu. Terus kalau yang kemarin itu sudah sebagian udah dilunasin ya semenjak Sudah Pak, sudah. Jadi proses satu persatu mulai ada pencairan setelah Pak Jokowinya datang di sini. Satu persatu. Alhamdulillah lah. Tinggal satu Masjid Muhammadiyah ini ya Pak ya. Ah, Ini masih bertahan padahal di sekelilingnya warganya sudah nggak ada ya Pak ya. Ini? Pak, yang di luar tanggul, Iya. jarak dari tanggul ke sini itu kurang lebih 1 kilo sampai Iya. 1,5 kilo. Keliling tanggul ini, Iya. ini sudah diproses ganti rugi sama pemerintah gitu. dan sudah loh. Makanya itu buktinya papan-papan seperti itu kan. Oh sudah aset berarti milik pemerintah. Berarti ini masjid itu sebenarnya sudah milik pemerintah ya Pak ya? Nah, Oh. tinggal yang fasum sama fasos itu Pak, yang belum Pak. Oh begitu. Masjid, musola itu belum dapat ganti rugi. Oh gitu ya kalau yang Nggak warga. tahu Pak urusannya seperti apa. Padahal juga kan pemerintah. Betul. Padahal kan kalau diganti rugi kan bisa digunakan untuk membangun. Cocok Pak. Ya. Ini dipompa terus atau Pompa Pak. pompa terus ya Pak? Itu Oh. kapal yang untuk pompa. Oh itu lumpurnya. kapal pompa lumpurnya. Jadi istilahnya dari pusat semburan ada 2 tempat Pak. Ya. Terus lumpur itu ngalir di yang ada airnya di sini Pak, ke sini nih. Ya. Setelah nyampe di si kolam ini dikebur dulu lumpur sama air sampai encer. Oh Setelah gitu. encer baru disedot sama kapalnya itu dibuang ke sungai Berantas Pak. Oh. Dalam posisi sudah cair, encer sekali. Terus untuk lumpurnya sendiri terus diproses apa itu Pak jadinya? Nggak tahu sampai hari ini. Dulu waktu 4 bulan pertama Pak, 4 bulan pertama itu kan lumpur waktu cair kan kayak aduan semen Pak. Oh gitu ya Pak? Ya, nah sama sat korlaknya dicoba dibikin batu bata sama genteng Pak. Dicetak banyak, terus dibakar, Iya. tapi retak-retak lagi Pak. Nggak Oh. bisa jadi bagus. Beda dengan tanah liat ya Pak ya? Betul. Kalau di lumpur ini ada 3 unsur, maksudnya ada kandungan 3 unsur. 1 minyak mentah, Iya. 2 belerang, 3 garam Pak. Jadi kalau nggak musim hujan, ini sebelah sana itu agak kering, itu putih Pak. Kandungan garamnya Oh, kelihatan. ada garamnya ya Pak ya? Ini dulu kampung semua ya Pak berarti? Kampung semua Pak. Makanya saya tadi bilang rata-rata ketinggian tanggul ini menurut BPLS loh Pak, bukan saya mengarang enggak, itu 12 meter. Iya sih, kalau melihat ini dari permukaan ke jalan raya aja udah sangat tinggi sekali. Ini dibuat kolam pompa juga ya nih Pak ya? Iya. Kanan ini ada Antisipasi alat berat. kalau musim hujan. Iya, ini. Karena kampung yang sebelah sana sungainya kan udah tertutup semua Pak. Iya. Jadi mohon maaf tadi saya nggak ngomong Pak. Iya. Maaf ketinggalan. Iya. Itu rumah pompa Pak yang biru itu Pak. Oh ya maaf. Itu rumah pompa. Oh itu ya rumah pompa. Rumah pompa. Jadi air yang dari sana itu dipompa masuk sini. Pokoknya direkayasa Pak. Sana diputer baru ke puter. Sungai Berantas. Oh ya Iya. iya. Iya iya, silakan jalan.
tiap hari itu proses untuk ini apa mengantisipasi supaya lumpur ini sama airnya nggak meluap tuh terus ya Pak ya. Iya. Kalau lihat dari alat Jadi, berat berat. untuk penanganan lumpur lapindo yang paling dianggap berhasil, walaupun ya bisa dikatakan tidak maksimal, ya ini dipompa dibuang ke Sungai Berantas untuk mengurangi debit lumpur yang di sini biar nggak jebol, nggak banjir kemana-mana, bisa diatur Pak. Nah, ya. Ini truknya ini lalu lalang ya. Jadi Betul Pak. Kebetulan sekarang ada perbaikan. iya. Tapi ada orang mancing masih hidup ikan ini Pak. Pak, Katanya kalau- padahal ada kedua belerang. Nah, kalau yang di sebelah sana, Iya. itu ikannya segar Pak, memang ditanamin Oh, Pak. gitu. Kalau yang di sini nggak ada yang mau Pak. Iya. Oh gitu. Nggak banyak pengunjung. Oh makanya ini buat kolam tanggul ini. Oh ini yang ikan segar ya. Kalau yang sebelah sini Dari ini. mahasiswa banyak Pak yang naruh di sini. Oh Ikannya ya. Dulu yang paling banyak ikannya di yang di sebelah kiri Pak. oh justru sebelah kiri Pak. Iya. Timbul ikan kalau apalagi kalau musim hujan kayak gini banyak Pak ikan mujairnya. Oh gitu. Cuma nggak berani ngambil, maksudnya nggak berani ngambil itu apa? Kalau di waktu awal kita nggak tahu, dipancing terus dimakan, wah bau lumpur Pak, Oh tetap bau lumpur nggak enak. terus harus diapain Pak? Nah itu sampai hari ini belum bisa. Oh, Wong gitu. dulu ada yang kan seneng ikan, seneng Iya. mancing itu dicoba digonta ganti air di rumah itu sampai 1 minggu. Ya tetap Pak. Bau, tetap bau. Bangunan di kanan ini apa nih Pak? Sekolahan SD Oh, bicarakan. sekolah SD. Nah, yang sebelah sini ini ada termasuk kampungnya Pelawak Doyok Pak. Oh Doyok itu di Doyok sini. asli orang sini, Desa Mindi, Kecamatan Porong. Nah ini bangunan sekolahan SD. Oh bangunan sekolah SD. Ya SD Pejarakan. Sudah nggak bisa dipakai ya udah Nggak bisa hancur. Pak Pak. karena warganya sudah diganti rugi sama pemerintah Oh. dan sudah pindah. Tapi ini juga SD-nya belum dapat ganti rugi ya Pak? Iya. Yang termasuk fasilitas umum fasilitas. Pak Asep, satu sosial kami Pak jelas. Iya. Ya, kalau yang pegawai Pak pindah di mana-mana bisa enak. Kalau kami yang swasta Pak, pabrik terendam, ya apa lagi? Yang nyawa petani terus gimana gitu Pak? Iya, Banyak betul. polemik yang timbul setelah kejadian lagi ini. Tiang listriknya udah nggak Iya. berfungsi ya Pak ya? Nah, ini dulu Diganti yang baru. arus listrik ini tower arus Jawa Bali Pak dulu Pak. Ini tower listrik ini. Sekarang dipindah ke Tanggulangin Pak. Sudetnya itu dan gardu induknya juga pindah di sana. Kalau yang kanan ini sampai nggak ada ininya ya Pak, airnya ya? Nah, karena yang kanan harus kering Pak. Oh, Yang gitu. harus ada airnya harus yang sebelah kiri karena ada kapalnya untuk nyedot dan airnya ini memang harus ada karena itu campuran lumpur biar encer Pak. Oh gitu untuk Iya. mengalirkan pindah ke Sungai Berantas itu ya Pak? Betul. Oh ya, ini kapalnya. Tuh. Kapal di tengahnya ini nyala ya Pak ya? Jadi, tuh. Pompa airnya. Wah ini makamnya. Ini makam Kiai pendiri pondok pesantren di desa saya. Pak. Iya, tinggal satu ini. Itu tempat berkunjungnya kalau ada pejabat, presiden mengunjungi lumpur lapindo ya di sini nih Pak. Oh, di sini. Dulu kami Paguyuban Ojek nggak boleh masuk sini Pak. Ini adalah kita menyebutnya adalah titik 25. Titik 25 ini dulu tempatnya untuk bila ada kunjungan dari pejabat, presiden itu mengunjungi lumpur lapindo ya di sini di tempatnya. Nah, lokasinya di sini.
kami nggak boleh masuk di sini Pak, karena di sana ada satpamnya, di sini steril Pak, bagus juga, nggak seperti sekarang ini kayak gini. Jadi tertata tanamannya pun rapi. Sekitar tahun 2010 ini dilepas, jadi untuk jalurnya ojek. Nah, Bisa masuk. iya bisa masuk di sini. Ya. Oh ini titik semburnya di sana itu ya Pak ya? Coba kalau nggak hujan Pak, nah kita lewat sini Pak. Karena kalau musim hujan kita nggak bisa nembus ke sana. Tapi nanti ya. Kita maksimum di sini nih Pak ya? Iya di sini nih paling dekat. Nanti kita perjalanannya nanti ke sana lagi Pak, sampai di tower itu Pak. Oh Nah, ya. tower itu. Nanti di sana ada kapalnya lagi. Ada kapal lagi seperti ini. Itu ya tetap sama pekerjaannya adalah membuang lumpur ke Sungai Berantas. Jadi untuk mengurangi debit lumpur yang di sini. Ya. Nantinya Pak. Ya di area sini Pak. Pengunjung itu yang paling aman. Kalau kita ke sini ya aman. Udah paling maksimum ya. Ya. Yang terdekat itu dulu kampungnya kampung apa Pak? Reno Kenongo yang paling dekat. Terus yang sebelah selatan itu Reno Kenongo, yang agak ke barat itu Desa Siring, agak ke mana ya? Ke sebelah timurnya Reno. Nah, Reno itu ada dua, Reno Mencil sama Reno yang sebelah timurnya. Nah, Kalau di pusat semburannya sendiri dulu desanya apa? perbatasan antara Reno Kenongo sama Siring. Reno Kenongo, sawah yang dibeli itu masuk wilayah Siring. Oh, jadi benar-benar di tengah perkampungan ya itu dulu? Iya. Dulu beritanya ini cerita dari kita orang tiap ngomong itu kan seperti ini Pak. Untuk kebenarannya kami juga belum jelas istilahnya. Sawah ini punyanya Pak Yai tadi. Oh, Makam pendiri tadi. Ini yang dinego sama PT Lapindo. Beritanya seperti itu. Cuman harganya nggak cocok. Akhirnya PT Lapindo beli sawah yang di Dekatnya. iya agak masuk ke dalam. Itu dengan harga murah. Akhirnya deal harganya di situ. Cuma beritanya kan ngebornya diarahkan miring gini Pak. Nah, seperti itu. Cuman kalau kami cerita kembali ke belakang, PT Lapindo sendiri untuk ngebor di wilayah sini itu mulai tahun 95-96. PT Lapindo sudah ngebor di Sudah sini. lama ya Pak? Sudah lama, dan pabriknya di sebelah barat sana sampai hari ini besar Pak. Kalau tidak salah, PT Lapindo punya sumur bor-boran di wilayah sini itu ada 16 titik sumur. Semuanya berhasil, dan satu ini aja yang gagal. Dari Kalau kita lihat itu di pinggir jalan, kalau jalan raya itu ada ya Pak ya? Nah, Ada kalau sumur itu. Bapak nanti masuk ke arteri yang baru, Ya. nah itu persis di sebelah kanannya ini punyanya Lapindo juga, pengisian gas. Terus yang di tower yang merah putih itu juga punya Lapindo. Nah itu tuh Pak, Ya. kayak ada mentol di atasnya itu. Ya. Nah itu punyanya PT Lapindo. Di sebelah sana juga ada banyak lah. Jadi di sini nih sumur punyanya PT Lapindo itu banyak yang berhasil, cuman satu ini yang gagal. Dari kejadian gagal itu sampai luas tuh cepet nggak Pak dulu awalnya? Sebenarnya nggak cepat, karena di pusat semburan dulu itu namanya ada tanggul cincin Pak. Oh ya. Tanggul cincin kurang lebih sampai 5 meter. Kita pikir aman karena di samping di tanggul juga ditutup sama material di dam, tapi nggak selesai. Setelah itu nggak mampu, tanggul itu jebol, tanggul cincin jebol. Berarti kayak tsunami Pak, jebol ke kampung saya sebelah sini. Kebetulan kampung saya kan sebelah sini, Jatirejo. Jadi jebol kayak tsunami Pak. Wah luar biasa. Karena kita takutnya apa? Selain baunya menyengat, kondisi lumpur itu kan panas Pak. Oh panas ya Pak ya? Panas sekali, kayak kita masak bubur tumpah gitu Pak. Jadi ketika masuk di sungai, Wah, hampir mendidih ya Pak ya? Iya, ikan langsung mati Pak. Makanya di sini di area lumpur ini banyak barang-barang perabot rumah tangga yang tertinggal.
Karena kalau sudah masuk ke rumah setinggi lutut aja, kita sudah nggak berani mengambil sisa barang yang di dalam rumah yang kita tinggalkan. Tidak beraninya bukan karena takut seperti apa, karena lumpurnya panas, nggak berani kita. Seperti itu. Ya ke sana ya Pak ya. Agak ujung dikit nggak apa-apa. Biar lengkap. Tanggul yang kita injak ini sebenarnya ini dulu sampai ke pusat jemuran sambung. Jadi sampai ke pusat jemuran, nah itu ada tanggul cincin, jadi sambung. Karena tanggul cincinnya yang sebelah sana itu sudah jebol, ambles, akhirnya sisa sampai sekian. Nah, terus ini sampai sekian ini terus dipertinggi lagi sama BPLS. Setelah dipertinggi, makanya terus ditanamin kayak gini nih, cemara udang. Cemara udang ini adanya di Madura, di Sumeneb. Kebetulan ya tahan di segala musim, jadi ditanam di sini biar untuk ya satu pemandangan, keindahan, dan untuk biar tidak panas di areal Lapindo ini, ya seperti itu. Oh ya. Pohon yang bisa bertahan ini ya Pak ya, cuman cemara udang. Sebarang Ini kita di apa ini Pak ini? di Sungai Berantas Pak. Oh. Di spillway, tempat pembuangan lumpur ke Sungai Berantas ini. Oh ini ya bentuknya. Dan posisinya lumpur ini sudah cair Pak. Oh sudah cair ya sekarang. Ya, kalau nggak cair nggak boleh Pak. Ini sudah diproses berarti ya Pak ya? Sudah di sana tadi. Jadi dari pusat semburan terus ditampung di kolam tadi. Di kolam tadi terus dikebur sama airnya sampai encer. Setelah encer baru dipompa sama kapal, dibuang melalui pipa. Nah, keluar ke sini. Nah, ini kan petugasnya yang jaga ini. Dan ini kalau tidak salah setiap 1 jam sekali diambil sampelnya, 1 botol minuman. Oh iya. Oh ini. Oh ini ya sampelnya nih ya, Iya. di bawah. Itu setiap 1 jam sekali. Itu mulai dari sejak ada pembuangan ke Sungai Berantas. Itu wajib ya Pak ya 1 jam sekali. Ya istilahnya tiap hari diambil seperti Bapak itu. minimal tiap hari lah. Iya, tiap hari. Supaya tahu kadarnya itu ya. Ada apanya. Jadi petugasnya nggak sampai ditolongan laporan ke pusat. Iya, jangan sampai mencemari ini ya Sungai Berantas. Ini lumpurnya enggak ini Pak, ngendap ya Pak ya? Yang jelas terjadi pengendapan. Ini juga terjadi pencemaran Pak. Sampai hari ini pun Walhi Iya. tetap mengontrol di sini, melaporkan bahwa akibat dari lumpur Lapindo itu yang di Sungai Berantas dikoreksi seperti ini, yang di sungai-sungai kecil, terus tanaman-tanaman yang di sekitar perkampungan yang dekat Lapindo seperti apa itu tetap sampai hari ini tetap dicek sama Walhi. Alhamdulillah teman-teman dari Walhi itu banyak membantu kami informasinya Pak. Iya. Seperti apa, udaranya seperti apa. Nah, itu dilaporkan ke pihak pemerintah. Pengendapannya terus sama lingkungannya, Iya, airnya Pak. semuanya Walhi itu. Alhamdulillah Walhi masih apa ya istilahnya mau membantu kami lah. Berarti masih bisa hidup lah ya ini apa Iya. ikan-ikan di sini. Kan di sebelah timur sana kan banyak petani tambak Pak. Oh Dulu iya. awal-awal banyak ikannya yang mabuk karena ya dari pengaruh ini. Kalau sekarang udah nggak ada ya informasi. Ya, sekarang kayaknya nggak ada istilahnya gerakan-gerakan dari petani sana untuk melapor ke sini. Artinya di sana timbul seperti apa hari sampai sekarang sudah nggak ada gerakan lagi. Kalau ini dulu sebelum di apa saluran ke sini dibuang kemana Pak? Dulu sebelum dibuang ke Sungai Berantas itu
pipa yang seperti ini Pak, dari pusat semburan sampai ke laut sudah dipasang. Langsung ya Pak? Iya, rencananya langsung dibuang ke sungai, ke laut. Tapi setelah pipa itu dipasang, jarak 100 meter aja lumpur nggak bisa jalan Pak. Karena terlalu kental, kurang cair. Jadi karena lumpurnya ini kandungan minyak ya Pak, beda dengan tanah liat ya Pak ya? Sangat lengket, jadi nggak bisa jalan. Karena jarak dari pusat semburan sampai ke laut itu berapa kilo, kurang lebih 25 kilo. Oh jauh ya Pak? Mengalir dengan sendirinya, nggak bisa Pak, tanpa ada dorongan atau gimana. Akhirnya terus gagal. Dari sana langsung dikebur dulu Pak, nggak pakai pipa, dikebur ke sini. Oh dulu dari awalnya. Eksa itu kurang lebih ada 30 eksa ngebur bareng gini Pak, langsung dibuang ke sini. Terus warga yang seberang sini dekat-dekat Sungai Berantas demo Pak, demo takutnya kalau musim hujan banjir. Jelas kan pengendapan, pendangkalan iya, sungai, betul. jelas ini air ke sana. Akhirnya demo, terus lama berhenti. Akhirnya ya sambil dipikirkan seperti apa prosesnya ya, mekanisme ya ini sekarang ya harus proses seperti ini. Ya inilah yang paling dianggap berhasil untuk penanganan Lapindo. Untuk menutup semburan itu PT Lapindo sudah 3 cara, sudah tidak mampu semuanya. Snapping unit di bor sebelahnya semburan itu dikasih material berat, tidak mampu. Terus Relivel 1-2 tenaga ahlinya dari Australia itu juga sama, pakai sistem injection, tak mampu juga. Terakhir inisiatif dari ITB sama ITS pakai bola-bola beton. Iya itu. Nah, dulu waktu masih ada tanggul cincin, nah itu dicoba dimasukin bola-bola beton. Ratusan rangkai dimasukkan. Itu kalau tidak salah seingat saya itu sempat berhenti 1/4 jam. Berhenti 1/4 jam pun petugasnya menjauh Pak dari semburan itu. Takutnya meledak. Ternyata setelah 1/4 jam keluar lagi semburan itu. Terus bolanya itu kemana itu Pak? Nggak tahu, bolanya kemana nggak tahu. Yang jelas pasca pemasukan bola-bola beton banyak semburan baru yang muncul. Oh justru malah menimbulkan efek Di luar tanggul banyak semburan baru. Data dari BPLS itu kurang lebih 193 titik. Ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya tidak keluar lumpur, melainkan air bening sama gas. Jadi kalau bau gini dikorek nyala. Makanya yang seberang sana, seberang jalan warganya dulu sempat dimanfaatkan semburan itu Pak untuk masak. Oh sampai Dia masuk enak, ke warga-warga. Nggak beli LPG Pak, sudah dikasih pipa gitu aja dinyalain. Enak. Terus tahun 2010 hari raya kurang 2 hari, semburan itu yang dimanfaatkan warga itu meledak Pak. Dan meledaknya itu seperti bom lah. Karena kan alami, nggak ada kontrol. Ya kalau LPG 3 kilo ada besar kecilnya. Kalau itu kan, kalau besar ya mau besar ya itu akhirnya meledak. Hari raya kurang 2 hari. 3 orang yang jadi korban, maksudnya Luka bakar ya Pak? Yang di rumahnya buat masa itu. Ayah itu sama anak, semuanya terbakar. Cuman nggak sampai meninggal, tapi harus cacat Pak karena terbakar. Gitu. Sampai hari ini ya tinggal ibu sama anak. Kalau si bapaknya sudah meninggal sekarang. Oh ya. Oke Pak, kita lanjut ke titik mana lagi Pak? Muter, kita tinggal jalan muter. Oh ya. Ada peninggian nggak nih Pak? Yang ini, Yang kanan ini Pak, tanggul kanan ini. ini alami Pak. Oh alami. Besar juga ya Pak ya. Sudah nggak bisa berusaha lagi. Iya. Padahal cukup megah. Iya. Ini sisa jalan tol yang lama. Ini ada masih jembatan penyeberangannya. Tapi masih ada perbaikan ya Pak, ini jalannya lihatnya habis di aspal ya Pak. Ini Iya. nggak ada Pak.
Oh, Ya, sudah kan ke sananya putus Pak. oh udah putus ya Pak? Udah putus. Jadi itu hanya warga kampung untuk belok-belokan ke kampung yang sebelah sana. Ini pos penjagaannya yang tuh Ya. jaga. Oh iya putus langsung. Itu towernya itu ya Pak ya? Ya. Nah ini apa nih Pak, bisa ceritakan? Sama fungsinya seperti kapal yang di sana. Yang dalam mesin pompa tumbang lumpur ke Sungai Berantas juga. Kalau tidak dibantu ini takutnya justru jebolnya lumpur ke arah utara sana Pak. Ke arah Karena kota apa? ya? Iya, ke arah Surabaya atau Sidoarjo. Kenapa? Karena dulu sebelum ada Lapindo memang datarannya lebih rendah sana Pak. Ya. Jadi sekarang harus diarahkan dibalik, harus dibuang ke Sungai Berantas yang arahnya ke selatan. Jadi nyala tiap hari ya? Ya. Dan ini kantornya yang menjalankan kapal ini. Wah, kalau dari sini baru kelihatan luasnya Pak ya, yang terdampak ini. Ini berapa desa tadi Pak? 16 ya. 3 kecamatan, 4 Pabrik. Sampai kayak danau yang sangat luas ini. Ini adalah video tragedi lumpur Lapindo murni hasil karya korban lumpur. Nah, kalau yang ini hanya ceritanya awal-awal saja, kalau yang ini yang komplit. Jadi ini yang harganya yang 50, kalau ini yang 70. Luasnya lebih lengkap. Jadi kaset yang ini sudah masuk ke sini semua. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya, Sama-sama, antarin Pak. keliling-keliling kita.